Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji kepunyaan Allah, Zat yang tidak terkira kebaikan-kebaikannya, tidak terhingga seluruh apa yang nikmat diberinya kepada kita. Zat yang maha baik, lagi maha bijaksana, maha mendengar, lagi maha melihat. Semoga Allah mengizinkan kita semuanya terus istiqomah sampai wafatnya kita husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkikan salam teruntuk baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Seperti biasa, mari sama-sama kita luruskan niat semata hanya berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, karena salah satu rasa bersyukur itu antara lain adalah dengan dia memperbaharui niatnya. Innamal a'malu bin niyah. Setiap amalan itu mendapatkan pahala tergantung pada niatnya. Apa yang kita niatkan, seperti itu yang akan kita dapatkan dari pahala yang Allah janjikan. Maka kalau kita niatnya baik, Allah akan berikan yang jauh lebih baik. Dan kebiasaan Allah adalah kalau kita berbuat baik tidak pernah dibalas dengan kebaikan yang sama. Pasti Allah selalu balas yang lebih baik. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pahala jariyah dan dosa jariyah. Kalau hadis sebelumnya kalimatnya man sanna fil Islam sunnatan hasanatan kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusam min ujurihim syai' wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana lahu wizrun wa wizru man amila biha min ghairi ayyan qusam min auzarihim syai'. Itu hadis Bukhari Muslim. Sekarang kita hadis Muslim juga, tapi lafadznya sedikit berbeda, tapi inti substansinya sama, tentang pahala jariyah dan dosa jariyah. Halaman ke-495. An Abi Hurairah annahu qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ilal huda, barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk hidayah, kana lahu minal ajr mislu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'. Man dalla ilal huda, siapa-siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan. Menunjukkan juga di sini berarti siapa-siapa yang memberi tahu, ini loh ada tempat baik, ini loh ada kajian, ini loh ada live streaming. Dia cuma nunjukin. Atau dalam kalimat yang hari ini di tengah-tengah kita masyhur adalah siapa yang nge-share, siapa yang membagikan, siapa yang merepost, mandalla ilal huda, siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan. Termasuk diantaranya ada kebaikan dia repost, dia share, dia bagikan. Kana lahu minal ajr, maka dia akan dapatkan pahala mislu ujuri man tabi'ah, dan pahala orang-orang yang mengikuti dirinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa sedikit pun mengurangi pahala dari orang yang mengikutinya. Allahu akbar walillahil hamd. Dalam Islam ada pahala jariyah. Salah satu pahala jariyah adalah dalla ilal huda, menunjukkan kepada huda, hidayah, petunjuk. Jadi pahala jariyah itu bukan cuma bangun masjid. Pahala jariyah itu bukan hanya bangun pondok pesantren. Pahala jariyah itu bukan hanya bangun gedung, yang di gedung itu ada asas manfaat maslahat bagi umat. Bukan hanya itu. Salah satu pahala jariyah yang simpel, sederhana, dan kita semua bisa melakukannya adalah dalla ilal huda, share kebaikan. Tunjukin kebaikan itu di mana. Share, kasih tahu, dalla ilal huda, beritahu, kasih tahu, diposting. Wahai kaum muslimin dimanapun berada, Anda yang sekarang punya fasilitas sosial media, tampakkan kebaikan-kebaikan Anda, karena sekarang sudah zamannya di mana keburukan merajalela, keburukan berani menampakkan dirinya. Maka sudah saatnya dan semestinya orang-orang yang baik juga dia menampakkan kebaikan-kebaikannya.
Tujuannya apa? Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32. Apa Allah berfirman di ayat tersebut? Wa may yu'azzim sya'airallah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, itu termasuk ciri-ciri orang-orang yang hatinya bertakwal qulub, hatinya bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa salah satu cirinya yang ayat 32 Quran surah Al-Hajj sebutkan, dia suka mensyiarkan, dia suka merepost, dia suka memposting, dia suka bagikan, dia suka nge-share. Dan gak perlu menunggu sempurna untuk bisa berbagi kebaikan. Gak perlu menunggu sempurna untuk bisa menyampaikan satu ayat yang kita punya. Enggak. Ballighu anni walau ayat. Rawahu Bukhari, kata Nabi SAW, sampaikan dariku satu ayat. Karena siapa-siapa yang menunggu sempurna, tidak ada satu orang yang pantas kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Gak perlu nunggu sempurna hadirin. Beramal salih, ngajak orang dalam kebaikan, ngasih tahu tentang tempat kajian, ngasih tahu ada live streaming kajian. Gak usah nunggu kita jadi baik, enggak. Justru sharelah kebaikan. Semoga dengan apa yang kita share memacu kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk berbuat baik seperti apa yang sudah kita posting. Boleh jadi dengan apa yang kita upload, kita bagikan, kita repost, kita share, kita unggah di sosial media, itu menjadi wasilah untuk kita sama-sama bersemangat. Yang apa? Yang menjadi seperti yang diupload, yang diunggah, yang diposting. Karena ini pahala jariah. Dulu Anda berdakwah ngetuk satu-satu pintu rumah orang, sekarang Anda nggak perlu ngelakuin itu. Sekarang Anda cukup dari rumah pencet Bismillah post, Bismillah repost, Bismillah upload. Dan 1 detik kemudian setelah postingan itu terunggah, bisa dinikmati oleh orang di tempat yang berbeda. Ini pahala jariah. Dan Nabi juga mengiyakan Nabi juga mengiyakan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat mulia Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salas." Atau dalam riwayat Bukhari yang lain, "Idza mata bena Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Kalau anaknya Adam alias kita semua umat manusia ini meninggal dunia, inqata'a, terputuslah amaluh, semua amal-amalnya, illa, kecuali min salas, dari 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Nomor 1 dan 3 kita faham. Nomor 2 nih jamaah harus lebih faham. Ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang dia share, ilmu manfaat yang dia bagikan, ilmu manfaat yang dia ikut sebarluaskan. Ini masuk dalam bahasan mandalla ilal huda. Jamaah yang dirahmati Allah, konsekuensi hidup di zaman serba cepat, sosial media itu sudah menghantarkan informasi yang begitu cepatnya jemaah. Konsekuensi hidup di zaman serba cepat ini adalah kalau kita posting buruk, lalu kemudian viral, lalu kemudian ditonton jutaan akun, dari sekian juta ada beberapa pihak yang hatinya berpenyakit lalu meniru keburukan yang sudah pernah kita postingkan. Na'udzubillahnya, semua dosa-dosa mereka kita yang ikut menanggungnya. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis Muslim, "Dzalik," mereka dapat semua itu
La yanqusu min dzalika athamihim syai'. Dari semua yang mereka lakukan, mereka dapat dosa, dan kita yang mengawalinya, menunjukkannya sama dalam dosa. Na'udzubillah. Kalau kita yang mempopulerkan zina, ada orang ikut berzina, kita ikut terkena dosa-dosanya. Kalau ada orang yang mempopulerkan mengumbar aurat, lalu kemudian diikuti oleh orang yang mengikutinya, maka kita kena dosa-dosanya. Kalau ada orang yang mempopulerkan satu kesia-siaan yang sifatnya mengundang murkanya Allah, lalu diikuti oleh orang-orang lainnya, maka kita dapat dosa-dosanya. Na'udzubillah. Dosa jariah itu juga ada dalam Islam. Bukan hanya sekedar pahala jariah, tapi dosa jariah. Maka terus bagaimana sikap kita? Yang pertama, sikap kita tunggangi semua amal, tunggangi semua sosial media untuk beramal salih. Sikap pertama, tunggangi semua sosial media untuk beramal salih. Yang jago Quran, tampakkan Anda ahli baca Al-Quran supaya orang-orang tertarik. Jarang orang-orang itu masuk, tertarik dulu lewat apa? Tahu-tahu mereka masuk ke masjid. Hampir jarang, kalaupun ada ya ada, tapi agak jarang. Mereka tahu-tahu ngumpul di masjid membahas sesuatu, agak jarang sebelum nanti ada trigger stimulannya. Awal-awal mereka kumpul di mana? Di sosial media. Waktu mereka habis untuk kemana? Sosial media. Data tahun 2021, masyarakat Indonesia menghabiskan waktu bersosial media per satu harinya di angka 4-5 jam. Itu 2020 atau 2021 awal kami kalau tidak keliru. Sekitar 4 jam sampai 5 jam per hari dihabiskan bermain sosial media. Tahun 2022 bulan April angkanya naik signifikan, bukan 4-5 jam tapi 6-7 jam. 6-7 jam. Waktu anak-anak zilenial generasi Z dihabiskan untuk berselancar di sosial media 6-7 jam. Mereka berkumpul di sana. Maka kalau kita nggak menunggangi sosial media untuk beramal salih, nanti kesalahan yang banyak masifnya di sana. Yang pertama, sikap kita tunggangi semua sosial media untuk beramal salih. Nomor 2, niatkan syiar. Niatkan syiar Al-Quran surah Al-Hajj ayat berapa? 32. Yang ketiga, tepis riya jauh-jauh. Jangan bermudah-mudah ihriya. Kita pernah bahas, Rasulullah pernah bersabda kepada Usama bin Zaid, "Ya Usama, ataktulu?" Wahai Usama, apakah kamu membunuh seseorang yang sudah bersyahadat? Apakah kamu membunuh seseorang yang sudah menyerah di medan jihad? Ya Rasulullah, dia takut melihat pedangku ya Rasulullah. Makanya dia bersyahadat hanya untuk melindungi dirinya. Apa kata Rasulullah? Hal syaqafta qalbah. Apakah kamu sudah pernah belah dadanya wahai Usama sampai kamu tahu benar-benar isi hatinya? Gak boleh mudah menuduh orang riya, gak boleh. Yang tahu riya atau tidak hanya dia dengan Allah saja. Kita gak boleh menjadi hakim atas amal salih yang orang itu lakukan. Tugas kita berbaik sangka.